Selamat datang Mas Edward. Kita sambil nunggu teman-teman yang lain ya. Pak Dian, selamat datang. Kita tunggu teman-teman yang lain, oke ya. Kita bahas konstitusi pada siang hari ini. Mas Yusril datang. Siapa dari WS L9? Mbak Imanovita, selamat datang. Miss Nida 228, thank you for coming. Oke. Sambil nunggu ya, sama hari ini kita pertemuan mata kuliah konstitusi. Mohon maaf teman-teman, tadi saya masih utek-utek di mata kuliah hukum Pemda. Siapa ini? Eldat Tika Mareta Saf, bagus namanya. Karisma Mufid, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Pak. Waalaikumsalam Mbak Karisma. How are you? Nomaden bergabung, selamat datang Pak Nomaden. Saufin Jember, Riza Safin bergabung, selamat datang. Teman-teman yang lain juga bisa join nih di diskusi kita. Mas Aziz, oke, welcome. Assalamualaikum Pak. Waalaikumsalam Mas Aziz, apa kabar? Tambah keren nih fotonya Mas Aziz nih. Kita mulai ya teman-teman, sama menunggu yang lain. Nanti untuk videonya yang telat bisa ngikuti di mana tuh? Ngikuti di saya share ulang nanti di YouTube ataupun di IG nanti. Oh Nida Pak, oh iya Mbak Nida, apa kabar? Kita bahas konstitusi. Kalau di hukum tata negara itu teman-teman, kita tidak pernah terlepas dengan yang dinamakan dengan konstitusi atau constitution. Ada beberapa buku-buku menarik teman-teman. Kemarin saya sudah share di hukum pemilu ya tentang buku menarik. Ada buku menarik ini buku tentang praktek tentang persidangan. Teman-teman bisa cari di Togamas ataupun buku apapun nanti. Ada karya menarik dari Profesor Dr. Bagirmanan, kemudian Prof Susi, itu menarik bukunya. Halo Sufi, selamat datang. Gasken Pak, oke, siap, siap kalau kata Atta Halilintar. Ini buku menarik teman-teman. Untuk Pemda, pemiluan umum teman-teman bisa cari juga ya di Fajali Press. Banyak buku menarik tentang konstitusi dan teman-teman bisa cari sendiri. Namun kemudian ada buku menarik karya K.C. Ware, itu berjudul bahasa Inggris tentang Constitution. Dan saya seringkali ambil dari situ materi masalah The Constitution is the supreme law of the land, itu saya ambil dari situ. Bukunya berbahasa Inggris, tapi teman-teman nanti kalau perlu bisa beli ataupun teman-teman fotokopi di rumah. Monggo teman-teman yang mana yang tertarik di situ. Hadir Pak Husen Arcil. Wah, fotonya keren nih Mas Husen. Abdul Unyil. Loh, kok Unyil ikut kuliah saya juga. Just kidding, sorry. Oke. Teman-teman, kita langsung materi ya. Masalah selamat datang di mata kuliah konstitusi. Saya menggunakan IG Live pada siang hari ini. Nanti untuk previewnya bisa teman-teman baca di mana? Bisa lihat di LMS IAIN Jember. Yang mana kenapa kita bicara masalah konstitusi, teman-teman? Konstitusi itu seperti suatu hukum yang tertinggi di suatu negara. The Constitution di situ. Maka pemaknaan konstitusi itu teman-teman seringkali dimaknai konstitusi itu berasal dari konstitusiun atau konstituter, yang mana kemudian sering dimaknai konstitusi itu sebagai groundwork atau hukum dasar. Groundwork konstitusi sering dimaknai itu sebagai groundwork atau hukum dasar di suatu negara. Maka hampir semua negara itu mereka mempunyai konstitusi, kecuali Inggris ya. Inggris tidak mempunyai konstitusi. Dan kemudian setelah ada konstitusi itu sebagai hukum yang tertinggi yang ada di suatu negara, itu kemudian diikuti oleh peraturan-peraturan yang ada di bawahnya teman-teman. Peraturan-peraturan di bawahnya. Atau sering kita akui itu sebagai yang disebut oleh
Stufenbau teori itu adalah hierarki perundang-undangan. Hierarki perundang-undangan teman-teman itu ada hukum yang tertinggi dalam hierarki perundang-undangan, ada piramidanya. Itu ada hukum yang tertinggi yang disebut itu adalah yang tertinggi adalah konstitusi. Kemudian ada undang-undang di bawahnya. Sedangkan kalau praktek di Indonesia sesuai dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang pembentukan peraturan perundang-undangan teman-teman, itu maka kemudian ada namanya hierarki perundang-undangan tuh di situ. Hierarki perundang-undangan itu pertama itu adalah yang di Indonesia sesuai dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang pembentukan peraturan perundang-undangan teman-teman, itu ada namanya pertama itu adalah Undang-Undang Dasar, ada Undang-Undang Dasar. Kedua itu adalah TAP MPR. Ketiga itu adalah Perpu, peraturan pemerintah pengganti undang-undang atau undang-undang. Kemudian di bawah Perpu itu atau undang-undang itu ada namanya peraturan pemerintah. Di bawah peraturan pemerintah ada Perpres, peraturan presiden, ada perda provinsi, dan ada perda kabupaten kota. Itu adalah bentuk hierarki perundang-undangan yang ada di Indonesia, teman-teman. Itu kemudian kenapa harus ada hierarki perundang-undangan, teman-teman? Karena itu untuk membuktikan bahwasanya undang-undang di atas itu sebagai norma dasar yang harus diikuti oleh undang-undang di bawahnya atau peraturan di bawahnya. Maka kemudian undang-undang di bawah tidak boleh bertentangan dengan undang-undang di atasnya. Itu merupakan salah satu bentuk negara hukum di situ. Ada peraturan yang tertulis mengatur itu semua. Nyonya Risma 28 Hakiki Ahmad, selamat datang Mas Hakiki Ahmad. Mas Ridho Ilahi, oke selamat datang Mas Ridho. Pak Dadang, woi Pak Dadang apa kabar? Ini teman di Lembaga Pemasyarakatan Kabupaten Lumajang. Welcome Pak Dadang. Kita kuliah lagi nih di online ini. Maka kemudian kembali pada materi kita, Undang-Undang Dasar. Kita setelah Undang-Undang Dasar itu disebut adalah konstitusi. Kita teman-teman pernah mengalami beberapa konstitusi. Contoh pertama itu kita ada namanya Undang-Undang Dasar 1945. Itu konstitusi kita. Kemudian kita ada yang dinamakan dengan Konstitusi RIS tahun 1949. Karena waktu itu ada perubahan sistem pemerintahan dari Undang-Undang Negara Kesatuan menjadi Republik Indonesia Serikat, maka kemudian dirubahlah kemudian Undang-Undang 1945 menjadi Konstitusi RIS. Tapi tetap menerapkan Undang-Undang Dasar 1945. Kemudian tahun 1950 hingga 1959 kita menerapkan Undang-Undang Dasar sementara, teman-teman. Undang-Undang Dasar sementara. Kemudian setelah Undang-Undang sementara berdasarkan Dekret Presiden 5 Juli 1959 digunakanlah kembali kemudian itu adalah Undang-Undang Dasar 1945 berdasarkan Dekret Presiden 5 Juli 1959. Itu Undang-Undang Dasar kita. Sampai hari ini kemudian kita menerapkan adanya Undang-Undang Dasar 1945 dengan perubahan. Berdasarkan kemudian kita ada reformasi, ada perubahan kembali. Nama kita kemudian konstitusi kita disebut adalah UUD Negara Republik Indonesia tahun 1945 di situ. NRI tahun 1945 itu konstitusi kita, teman-teman. Maka konstitusi itu bentuknya ada dua. Ada written constitution dan unwritten constitution. Hukum konstitusi, teman-teman, Alfitria, Riadia, Syafa, Putri Ayu, ada dua konstitusi itu. Ada written constitution dan unwritten constitution. Ada konstitusi yang tertulis dan ada konstitusi tidak tertulis. Nah, apa Pak Basuki itu? Kalau kita bicara tertulis, maka kita bicara undang-undang dasar tertulis. Ingat teman-teman, setiap negara mempunyai konstitusi masing-masing. Setiap negara mempunyai konstitusi masing-masing. Contoh, partai pun mempunyai konstitusi. Partai pun punya konstitusi. Setiap negara punya konstitusi masing-masing di sini, teman-teman. Maka kemudian konstitusi pun dibagi menjadi dua, Elfitria. Ada namakan written constitution, hukum yang tertulis, konstitusi yang tertulis, dan unwritten constitution. Hukum yang tidak tertulis. Apa itu? Konvensi. Kebiasaan-kebiasaan itu, kebiasaan ketatanegaraan itu yang disebut adalah konstitusi di sini. Oke. Teman-teman kalau mau bertanya langsung tulis di komentar atau langsung join minta bercakap langsung dengan saya ya. Kan ini ada peluang teman-teman untuk minta join percakapan dengan saya. Jadi lebih enak kita sambil bertanya jawab. Jadi teman-teman tidak usah malu untuk bertanya langsung dengan saya dan saya welcome kok untuk
kita sama-sama belajar di sini masalah konstitusi. Oke, itu makna konstitusi, undang-undang dasar teman-teman. Kalau teman-teman bertanya silakan. Kemudian lanjut ya. Di buku C.F. Strong dan K.C. Ware ada penggolongan dari konstitusi itu, ada penggolongan. Penulis K.C. Ware sama C.F. Strong itu memaknai konstitusi itu, pertama adalah ada namanya konstitusi tertulis dan tidak tertulis. Kedua, konstitusi itu fleksibel dan konstitusi ada yang rigid, ada yang konstitusi itu rigid itu kaku teman-teman, dan ada konstitusi yang fleksibel. Tergantung pemanaannya. Maka kemudian tidak bisa tuh konstitusi kita anggap sebagai bahan yang kaku. Bahan yang kaku itu nggak bisa dirubah. Maka kemudian konstitusi itu bisa bermakna fleksibel sesuai dengan perkembangan zaman. Itu pikiran orang-orang yang beranggap konstitusi fleksibel teman-teman ya. Tapi ada juga fleksibel yang konstitusi rigid. Rigid ya A ya A, B ya B gitu. Apalagi kita penganut asas civil law, sistem teman-teman. Sedangkan kalau di Amerika Serikat konstitusi sudah dirubah hampir 44 kali loh. 40 kali. Ferry kerja nih. Riyadhiyah Syafa'ah, belum mandi Ferry pas. Oh, belum mandi. Adat masuk kategori unwritten constitution gitu, Pak. Adat istiadat itu teman-teman, adat istiadat kan kita, kalau kita lihat hukum Indonesia dibagi menjadi 3. Ada Islamic law, ada positive law, adat law, adat terakhir. Adat itu juga kemudian menjadi seperti budaya hukum yang mana itu sesuai dengan perkembangan perubahan. Maka kemudian hukum adat itu karena kebiasaan bisa disebut adalah unwritten constitution juga. Karena kebiasaan-kebiasaan tadi, adat kan dalam usul fikih al-adat muhakkamah. Kebiasaan berulang-ulang itu bisa menjadi hukum. Makasih Ella Fitria pertanyaannya. Maka sebenarnya Ella, kalau kita bicara hukum adat di sini, maka sebenarnya itu salah satu bentuk konstitusi yang tidak tertulis. Konstitusi tidak tertulis itu hukum adat, kebiasaan-kebiasaan ketatanegaraan, atau kita menyebut adalah convention, konvensi, kebiasaan-kebiasaan yang tidak tertulis. Contoh mungkin pemilihan wakil presiden, kan ada yang tidak tertulis tuh. Contoh presiden meninggal, kebiasaan-kebiasaan kita kan dalam ketatanegaraan pasti yang gantikan langsung wakil presiden. Kalau tidak tertulis kan langsung disegerakan tuh. Itu salah satu bentuk adalah written law and unwritten law, hukum tertulis dan tidak tertulis. Kemudian konstitusi sebagai derajat tinggi. Konstitusi itu konsepnya teman-teman kan kita tahu, sepakat kita konstitusi sebagai hukum yang tertinggi. Tapi pertanyaan kita, di mana letak Pancasila? Iya, kita ada Pancasila kan? Kita ada Pancasila. Kemarin ramai-ramai debat masalah rancangan undang-undang HIP dan RUU BPIP. Di manakah letak Pancasila? Pancasila itu letaknya dalam hierarki Pancasila tadi, teman-teman. Pancasila letaknya ada di dalam peraturan itu. Jadi piramida teman-teman, piramida itu merupakan bentuk dari struktur teori hierarki perundang-undangan. Maka kemudian hukum Pancasila itu ada di dalam di bundaran yang dalamnya itu adalah hierarki perundang-undangan. Di Pancasila mengikuti semua peraturan itu. Maka semua peraturan yang ada di Indonesia harus ada nilai-nilai Pancasila di situ. Oke. Unwritten constitution, ya oke, sudah. Ella Fitri sudah saya jawab, Ella. Kemudian teman-teman ada konstitusi itu ada sistem parlementer. Kita kan menganut Indonesia itu menganut asas negara kesatuan, sistem presidensil. Kan ada negara yang sistem parlementer menggunakan perdana menteri dengan presiden atau raja cuma sebagai bayang-bayangnya. Tapi menjalankan pemerintahan itu adalah perdana menteri. Ada juga yang presiden di sini, presidensil. Presidensil itu apa? Presidensil itu presiden yang menjalankan pemerintahannya. Maka konstitusi diselenggarakan baik itu oleh negara yang sistem parlementer atau negara yang menjalankan sistem presidensil di sini. Kemudian apakah kerajaan juga mempunyai sistem konstitusi? Kalau Inggris saya belum
informasi yang saya dapat, yang saya pelajari, Inggris tidak punya konstitusi. Dia berkembang sesuai dengan perubahan zaman tadi itu. Tapi Thailand, Malaysia yang bentuknya itu adalah kerajaan, mereka punya konstitusi loh teman-teman. Maka konstitusi itu bentuk dari adanya konstitusi sebagai hukum yang tertinggi, dibentuklah kemudian Mahkamah Konstitusi. Untuk apa? Karena kita sepakat pasal 1 ayat 3 Indonesia negara hukum. Kalau Indonesia negara hukum, maka bukan negara mahstat, bukan negara kekuasaan, tapi kita adalah menyepakati kita, bahasa kita Rechtsstaat atau negara hukum di sini. Negara hukum di sini. Rechtsstaat tadi itu sebagai bentuk negara hukum teman-teman, yang mana adanya adanya hukum yang disepakati, yang mana itu harus taati gitu loh. Harus ada ditaati, Rechtsstaat tadi itu. Maka bentuknya hukum apa? Adanya Mahkamah Agung atau kita sebut adalah Supreme Court. Kemudian ada juga Mahkamah Konstitusi yang kita sebut adalah Constitutional Court. Constitution Court itu kita bicara adalah Mahkamah Konstitusi di sini. Itu bentuk adanya konstitusi, hukum tertinggi. Maka yang menyidangkan atau menegakkan konstitusi itu adalah Mahkamah Konstitusi, teman-teman. Mahkamah Konstitusi tadi. Kalau kita di Indonesia bagaimana Bapak Suki? Kalau Indonesia kita bentuk dari konstitusi tadi kan adanya Mahkamah Konstitusi itu, adanya Mahkamah Konstitusi teman-teman yang menguatkan adanya konstitusi yang ada atau undang-undang dasar. Maksudnya gini, kita kan ada Mahkamah Konstitusi, maka segala hal undang-undang, pengujian undang-undang yang bertentangan dengan undang-undang dasar itu diuji di Mahkamah Konstitusi. Apakah peraturan atau undang-undang itu bertentangan dengan undang-undang dasar? Kan kewenangan Mahkamah Konstitusi aja 5, kewenangan MK itu. Pertama di Indonesia itu menguji secara material ya, bukan formil, undang-undang terhadap undang-undang dasar. Itu yang pertama. Kedua, yakni adalah menguji sengketa hasil pemilihan umum. Kemudian ketiga adalah menguji pendapat DPR tentang adanya penyelewengan yang dilakukan oleh presiden atau impeachment, pemakzulan presiden kayak Gus Dur dulu. Kayak Gus Dur. Kan Gus Dur dulu langsung di impeachment melalui MK. Semenjak itu kemudian ada MK untuk pendapat DPR agar tidak mudah menjatuhkan presiden. Karena kan DPR lembaga politik. Lah MK ini sebagai lembaga hukum. Kayak kemarin impeachment pemakzulan Bupati Jember, kan itu juga itu melalui MA dulu. Karena DPR ini lembaga politik. Maka harus ada MA untuk menguji apakah pendapat DPRD yang mengajukan Bupati Jember itu sesuai atau enggak. Tapi hari ini saya informasi belum diajukan juga tuh oleh DPRD Kabupaten Jember tentang pemakzulan Bupati. Padahal hari ini sudah masa kampanye untuk Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Jember. Kita kembali pada konstitusi teman-teman ya, materi kita. Sebagai bentuk organisasi negara yang punya wilayah, punya masyarakat, dan dia kemudian diakui oleh negara lain. Konstitusi itu yang memegang peranan, karena konstitusi itu adalah nilai-nilai yang hidup. Cita-cita itu merupakan bentuk konstitusi. Jadi kalau kita berpikiran konstitusi itu adalah cita-cita bangsa, harapan, dan kemudian bagaimana negara itu mau dibawa, itu ada di konstitusi. Cita-cita itu ada di konstitusi. Bagaimana kemudian bangsa itu mau dibawa untuk maju, itu ada di konstitusi, teman-teman. Maka the fathers and mothers pendiri bangsa kita menginginkan Indonesia mau dibawa kemana 10 tahun, 20 tahun, atau 100 tahun ke depan, itu ada di konstitusi. Cita-cita itu adalah suatu bentuk konstitusi di sini. Maka kedudukan konstitusi ada dua, teman-teman. Pertama, konstitusi sebagai hukum negara. Kedua, konstitusi sebagai hukum yang tertinggi. Bentuk konstitusi pertama sebagai konstitusi sebagai hukum negara, karena adanya negara perlu konstitusi untuk mengatur bagaimana berjalannya
eksekutif, legislatif, yudikatif. Kemudian ada namanya sebagai konstitusi hukum yang tertinggi, the supreme law of the land tadi itu. Maka konstitusi sering dianggap adalah hukum yang tertinggi di suatu negara, atau kita sebut dengan namanya adalah the supreme law of the land. That is constitution. That is constitution. Although I know that sometimes very difficult to understand how to use constitution in our land. Maka kemudian ada Mahkamah Konstitusi itu, teman-teman, untuk menjalankan bagaimana konstitusi itu bisa berjalan dengan maksimal. Karena pertama, konstitusi sebagai hukum negara. Maaf, iklan. Ini ada 99, teman-teman. Ada iklan nih di Shopee. Ini mau 99, saya harus belanja nih besok ini. Sorry. Kemudian sebagai konstitusi itu sebagai hukum yang tertinggi di suatu negara. Maka kalau kita ingin memahami konstitusi, teman-teman, kita harus membaca Undang-Undang Dasar, dari Undang-Undang Dasar pasal 1 sampai pasal yang terakhir di situ. Karena apabila suatu peraturan atau undang-undang bertentangan dengan konstitusi, itu bisa diuji di Mahkamah Konstitusi. Saya hari ini masih berpikiran, teman-teman. Berpikiran, kan kita di pasal 37 Undang-Undang nomor 6 tahun 2014 tentang desa, itu diterangkan bahwasanya kepala desa itu bisa mengajukan dirinya itu di pasal 37 ya, coba dibaca. Dia punya masa 6 tahun, kemudian dia bisa menjadi kepala desa selama 3 kali periode. Saya berpikiran, apakah ini inkonstitusional ya? Apabila kepala desa itu menjadi kepala desa selama 3 kali periode. Iya kalau desanya maju, kalau nggak maju. Apakah ini tidak terlalu lama? Padahal presiden itu 2 kali periode. Bupati, wali kota, gubernur 2 kali periode. Kenapa kepala desa itu 3 kali periode dengan masa 1 periode 6 tahun di undang-undangnya? Coba teman-teman baca. Apakah hal tersebut itu inkonstitusional? Saya masih berpikir, teman-teman, di sini karena konsepnya kalau desa, karena kan kita tahu di undang-undang desa itu ada namanya anggaran desa. Hari ini anggaran desa dicabut. Anggaran desa dicabut. Basuki bohong, enggak. Anggaran desa dicabut berdasarkan Undang-Undang nomor 2 tahun 2020 tentang keuangan negara gara-gara COVID itu. COVID-19 kemudian mengatur segera anggaran desa tarik semua ke pusat. Maka maknanya adalah semenjak Undang-Undang 2 tahun 2020 dilaksanakan, anggaran desa dicabut. Ini teman-teman masih nguji masalah judicial review ke MK masalah undang-undang dana desa yang cabut itu. Itu salah satu bentuk pemikiran saya, teman-teman. Ini masuk di logika penalaran hukum nanti. Ini tanya tugas nanti. Teman-teman jangan lupa ya jawab diskusi yang saya tulis di mana? Di LMS. Dan teman-teman juga bisa ngisi absensinya dari jam 6 pagi sampai jam 6 sore maksimal. Karena saya sadar teman-teman juga banyak yang kesulitan dalam melaksanakan perkuliahan. Wah, Pak Haji Rahmat ikut juga ini. Ini senior saya di Fakultas Syariah, Rahbib ini. Oke teman-teman, ada pertanyaan dulu tentang mata kuliah kita? Kami silahkan. Ella, ada pertanyaan Ella? Riyadi? Irma Rovita, any question? Bisa bertanya langsung via grup ya. Via grup WA, ataupun langsung bertanya di materi kuliah kita. Maka sebenarnya teman-teman, kalau kita bicara konstitusi itu ada 3 hal yang sebagai karena konstitusi itu sebagai the fundamental norma yang fundamental. Ada 3 hal yang diatur oleh konstitusi, teman-teman. Pertama itu apa? Jaminan tentang hak asasi manusia. HAM itu ada di konstitusi kita. Hak untuk hidup, hak untuk berkeluarga, hak untuk berbicara, itu masuk di konstitusi. Walaupun sebenarnya ada Undang-Undang 39 tahun 1999 tentang hak asasi manusia. Namun kemudian di konstitusi juga mengatur masalah hak asasi manusia. Walaupun sebenarnya hak asasi manusia tidak sepenuhnya kita dari DUHAM, Declaration of Human Rights, kita terapkan sepenuhnya, enggak, tapi ada pembatasan. Tapi di konstitusi itu mengatur tentang human right atau hak asasi manusia, khususnya warga negara Indonesia. Kedua yakni ditetapkan susunan ketatanegaraan bersifat mendasar. Karena kita bicara konstitusi, maka ada unsur-unsur ketatanegaraan yang diatur oleh konstitusi, teman-teman. Diatur konstitusi.
Contoh ada presiden, wakil presiden. Kan kita tahu, kita menganut asas di situ adalah pembagian kekuasaan. Ada eksekutif, ada legislatif, ada yudikatif. Dan ada yang disebut dengan the state of auxiliary bodies atau lembaga negara tambahan. Contoh, kita ada komisi pemilihan pemberantasan korupsi KPK, ada Kompolnas, ada komisi ASN, ada kemudian Bank Indonesia, ada komisi pemilihan umum, Bawaslu. Kalau kita bicara pemilu kemarin, kan ada komisi-komisi dan itu masuk lembaga negara tambahan, the state of auxiliary bodies, lembaga negara tambahan. Tujuan untuk apa teman-teman adalah itu untuk mengatur adanya check and balances, saling mengambangi dan saling mengawasi. Itu merupakan bentuk dari adanya konstitusi. Pertama, konstitusi mengatur masalah hak asasi manusia. Kedua, mengatur lembaga yang ada di negara, konstitusi itu bisa teman baca. Yang terakhir ya, ini adalah adanya pembagian tugas ketatanegaraan yang bersifat mendasar. Itu diatur di konstitusi, pembagian kekuasaan negara. Contoh, kewenangan lembaga negara di situ kan. Kita ada Mahkamah Konstitusi dan ada Mahkamah Agung. Dan juga ada dinamakan dengan Komisi Yudisial. Teman-teman bisa saja di Undang-Undang Dasar tahun 1945. Apa kewenangan dari, apa tupoksi, tugas fungsi Mahkamah Agung, dan apa tupoksi dari Mahkamah Konstitusi. Itu diatur oleh oleh Undang-Undang Dasar atau Constitution. Maka kemudian untuk lebih memperjelas, kan undang-undang itu dalam prinsip peraturan perundang-undangan teman-teman, undang-undang semakin ke atas itu semakin abstrak, semakin ke bawah semakin konkret, atau semakin jelas. Maknanya di undang-undang dasar tidak akan menjelaskan peraturan secara detail teman-teman. Tidak akan menjelaskan secara detail, dia akan menjelaskan secara umumnya saja. Tapi yang mendetail melalui apa? Undang-undang. Bisa melalui undang-undang. Ini ada yang tanya Aksen, Aufa Nadia Tirta. Aksen langsung ke LMS ya, Aufa. Aufa kalau Aksen langsung ke LMS dan waktunya cukup panjang, 12 jam gitu ya saya atur. Teman-teman nggak usah. Nida juga di WA juga nih. Di LMS, bukan di IG ya untuk absennya, di LMS saja, biar terikut oleh base system di situ. Teman-teman kita kembali pada materi kita. Maka kemudian kewenangan tadi itu di konstitusi itu memutar tentang adanya DPR, Dewan Perwakilan Rakyat, ada Dewan Perwakilan Daerah. Kan ada kewenangan yang berbeda tuh. DPR boleh undang-undang, DPD tidak boleh untuk ngatur undang-undang, pembuatan undang-undang. Diatur melalui apa konstitusi? Walaupun pendapatnya DPD ingin ikut andil dalam pembuatan undang-undang juga sebenarnya. Tapi oleh Mahkamah Konstitusi kemarin judicial review-nya undang-undang MD3 tetap ditolak di situ. Kemudian ada namanya MPR. Walaupun sebenarnya MPR itu kita tahu ya ada MPR, Majelis Permusyawaratan Rakyat. Praktiknya kan juga MPR itu hari ini ada, tapi fungsinya itu kan sama seperti lembaga DPR. Karena perkumpulan dari DPR dan DPD itu MPR teman-teman. Nggak kayak dulu sih, tapi orang-orang hari ini ingin membuat GBHN, Garis Besar Haluan Negara, itu ingin dibentuk, walaupun banyak pro kontra juga. Semua hal tersebut teman-teman ada di Mahkamah Konstitusi di sini. Karena memang kami merasa adanya Mahkamah Konstitusi itu sebagai bentuk penguatan dari konstitusi. Dan konstitusi itu sebagai hukum yang tertinggi yang mengatur pertama tentang hak asasi manusia, kewenangan antar lembaga negara, dan juga adalah susunan ketatanegaraan bersifat mendasar. Pertanyaan kemudian, apakah konstitusi itu ada perubahan? Maybe, yes. Karena konstitusi itu gak rigid. Konstitusi itu fleksibel. Konstitusi adalah jiwa-jiwa impian yang ada di para the founding fathers and the founding mothers kita. Tidak menutup kemungkinan beberapa waktu yang diinginkan kita juga ada perubahan konstitusi yang mendasar seperti ada di Amerika Serikat teman-teman. Konstitusi. Mungkin itu ya teman-teman. Kalau bertanya silakan. Itu yang bisa saya jelaskan mungkin. Nanti kita bisa bertemu lagi. Any question? Ada pertanyaan jadi? Irma, Radiansyah, Haji Rahmat, ada pertanyaan Pak Haji? Sobahet, itu ya, Ella, maka adat istiadat masuk kategori unwritten constitution gitu Pak? Ya, masuk.
masuk di sini. Konvensi dalam bahasa Inggrisnya konvensi atau kebiasaan ketatanegaraan di situ. Mungkin itu dulu teman-teman ya. Jangan lupa ngisi jawaban diskusinya. Diskusinya tolong dikerjakan. Kemudian teman-teman jangan lupa perkenalan juga diisi ya perkenalannya, karena saya nggak hafal juga pada teman-teman. Kayak Baher ini kan saya fotonya di WA nggak ada. Coba ditaruh di LMS dan Baher. Kalau tidak saya kenal. Aufa jangan lupa ngisi LMS. Dan pengisian diskusi adalah selama 1 minggu teman-teman. Diskusi itu isinya 1 minggu. Kenapa bilang saya atur 1 minggu? Agar teman-teman yang mungkin koneksinya susah bisa menjawab via LMS itu di diskusi. Jadi nanti terekodnya itu waktu di akhir. Kita ketahuan mana yang aktif di Learning Management System YIN, mengisi diskusi, hadir, karena hadir ada nilai 100. Jawab diskusi ada nilainya juga. Saya atur untuk pengaturan nilai semua. Jadi nanti nilai UAS teman-teman, nilai akhir teman-teman akan terekod by sistem di LMS semua. Ketahuan kok nanti. Dan yang nggak ya aktif, buka berapa kali itu juga kita bisa nilai di situ teman-teman. Itu ya, itu dulu. Kalau nggak ada pertanyaan, ada pertanyaan dulu? Kalau nggak ada, saya cukup sekian. I think enough. Mari let's close our meeting for this morning with surat Al-Asr. Bismillahirrahmanirrahim. Al-Asri innal insana lafi khusrin illa alladziina amanu. Thank you so much for your coming, for your listening my speech for this morning. Mohon maaf kalau ada kata yang kurang berkenan dan terima kasih sudah hadir di perkuliahan kita pada pagi hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.